Shalom, puji Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang luar biasa dari Filipi 4 ayat 13. Ini ayat kesukaan saya, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kebenaran ini dinyatakan dalam apa yang disebut perkataan paling terkenal dari Paulus, ayat paling terkenal di dalam surat Filipi, dan pesan yang komprehensif dan begitu agung dari pasal ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan kata Dia. Nah, kata Dia yang diacukan oleh Rasul itu adalah Yesus. Alkitab versi King James menulis, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Jadi kata Kristus memang tidak ditemukan dalam naskah yang lebih tua. Tetapi siapapun yang menyisipkan nama itu ke dalam teks itu memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu kita lihat juga ungkapan aku dapat melakukan diterjemahkan dari bentuk kata kerja dari kata untuk kuat, iskuros, yang berarti aku memiliki kekuatan untuk setiap situasi. Dalam paruh kedua ayat tersebut, saudara, kata menguatkan itu diterjemahkan dari kata majemuk Yunani. Inti kata itu adalah kata kerja dunamis. Kata yang darinya kita mendapatkan kata dinamit. Nah, kata ini diawali oleh preposisi dalam teks Yunani en. Cara lain untuk menerjemahkan bagian ayat ini adalah yang memasukkan kekuatan ke dalam diriku. Jadi nas ini dalam bentuk present tense, menunjukkan tindakan yang berkelanjutan karena menggunakan kala kini, waktu sekarang. Sehingga dapat diterjemahkan, aku bisa terus-menerus melakukan segala sesuatu melalui Dia yang terus-menerus menguatkan aku. Jadi ketika Paulus berkata, aku bisa melakukan segala sesuatu, ia tidak bermaksud bahwa ia bisa melompati pagar setinggi 7 meter, berlari 100 km per jam, atau menahan nafas selama 1 jam. Dalam konteksnya, kata segala sesuatu memiliki aplikasi penerapan khusus terhadap hal-hal yang dibahas dalam Filipi 4 ayat 11-12 yang sudah kita bahas yang lalu. Karena Yesus, Paulus bisa merasa cukup dalam keadaan baik dan buruk. Dalam teks aslinya, ungkapan segala sesuatu itu berada pada awal ayat itu untuk memberikan penekanan. Artinya segala sesuatu aku bisa lakukan. Jadi kita bukannya tidak bersikap adil terhadap perkataan Paulus itu jika perkataannya itu kita pahami sebagai berikut. Aku dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan minta dariku. Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan kata lain, aku dapat melakukan segala sesuatu yang Allah minta untuk aku lakukan. Nah saudara, kadang-kadang orang mencoba berdalih dengan mengatakan, tetapi aku tidak bisa melakukan apa yang Tuhan harapkan dariku. Nah, saudara, dalam Filipi 4:13 memberikan jaminan bahwa jika Tuhan meminta saudara untuk melakukan sesuatu, saudara bisa melakukannya. Ia akan membantu saudara untuk melakukannya. Artinya Tuhan akan menolong saudara untuk dapat melakukannya, meskipun itu berat. Jadi berhentilah untuk mencari-cari alasan. Nah, perhatikan selanjutnya, kata di dalam Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari segala pergumulan hidup. Kita bebas dari segala masalah, tentu tidak. Dalam Yohanes 16 ayat 33, ketika kita ikut Tuhan, kita nggak luput dari masalah dan penderitaan. Lalu kita amati kembali kata segala perkara atau segala hal. Berarti bisa jadi kita diizinkan untuk mengalami segala persoalan. Namun di dalam Tuhan pasti ada kekuatan yang baru. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, dalam Yesaya 40 sebagai referensi. Yesaya 40 ayat 30-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang
Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, saudara, untuk memahami Yesaya 40 ayat 30-31, kita melihat di sini ada perbandingan. Orang-orang muda yang dikenal punya potensi, punya kekuatan, bisa menjadi lemah, bisa jatuh, bisa gagal. Nah, tapi kalau kita melihat dalam ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, apa makna di sini? Kata menanti-nantikan dari kata Ibrani kafah. Saya gambarkan ini paku. Ini paku ini kecil ya. Ringan, enteng, kecil. Tapi perhatikan ini. Ketika paku ini saya pakukan di tembok yang kuat. Saya tancapkan di tembok yang kuat sampai masuk ke dalam. Paku ini walaupun kecil, enteng, ringan, ketika menyatu dengan tembok yang kuat, mampu dibebani oleh benda yang jauh lebih besar, lebih berat. Kenapa? Karena menyatu dengan tembok yang kuat. Nah, demikian juga kita. Saudara, jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, maka kita akan dimampukan seberat apapun masalah kita. Puji Tuhan. Jadi ungkapan segala perkara dapat kutanggung itu berarti segala hal dapat aku lakukan. Bukan berarti bahwa Paulus adalah orang yang super hebat, superman, atau maha kuasa. Tentu tidak, hanya Allah yang maha kuasa. Sebagai manusia, Paulus tetap terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi perhatikan keterbatasannya dengan ungkapan di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, yang menjelaskan rahasia yang dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 12 yang sudah kita bahas yang lalu. Sehingga Paulus bisa dalam segala keadaan karena selalu bersandar kepada Tuhan. Dengan rendah hati ia mengatakan bahwa semua itu dapat dilakukan oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Nah saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati. Shalom.